Bismillahirrahmanirrahim. Orientasi tim pendamping keluarga dalam percepatan penurunan stunting Kecamatan Kalimuda nyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergian. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Daku ingin jiwa raga ini selaraskan keanggunan. Sehat ya. Daku ingin jemariku ini menuliskan karismamu. Berkibarlah bendera negeriku, berkibar di luas nuansamu, tunjukkanlah kepada dunia ramah tamah budi bahasamu. Daku ingin kepal tangan ini menunaikan kewajiban bangsa yang mengemban cita hidup dalam dengan susunan acara yang pertama pembukaan menyanyikan lagu Isaria, menyanyikan Mars Bumi, menyanyikan Mars KB. Yang kedua, laporan panitia pelaksana. Yang ketiga, sambutan dari Kecamatan Koramil, Kemapulon, Polsek. Yang keempat, doa tutup. Nanti dilanjutkan dengan doa tadi setelah doa tutup. Baiklah, dengan ucap bismillahirrahmanirrahim, acara kita mulai. Hadirin mohon berdiri untuk menyanyikan Indonesia. Indonesia Raya merdeka, merdeka, di
kami. Hidup Sukabumi, majulah, maju Sukabumi, damai sentosa Sukabumi, berkahlah negeri kami. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wal akhirah. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Yang terhormat Bapak Kepala Wilayah Kecamatan Kalikunder, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekmat. Yang terhormat Bapak Kabid dari KS dari UPTD dari DPD PPKB Kabupaten Sukabumi beserta tim. Yang terhormat Bapak dan kami, yang terhormat Bapak Kapolsek, juga Bapak KUA dan dari Puskesmas, ya Kepala Puskesmas. Yang terhormat para hadirin tamu undangan yang pada hadir pada kesempatan ini, juga para peserta pelatihan kader PPK yang sudah dapat hadir pada hari ini. Pertama-tama saya ucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada siang hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahmi dalam acara orientasi tim pendamping keluarga dalam percepatan penurunan stunting di Kecamatan Kalikunder, Kabupaten Sukabumi. Perkenan pada saat ini saya mau melaporkan laporan kegiatan. Satu, judul kegiatan yaitu orientasi tim pendamping keluarga percepatan penurunan stunting. Dasar pelaksanaannya yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. B. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Penurunan Stunting. C. Surat Edaran Sekretaris Utama Nomor 02 Tahun 2022 tentang mekanisme pelaksanaan orientasi pendamping keluarga tahun 2022. Tanggal dan tempat: tanggal 17 Maret tahun 2023 yang bertempat di Aula Serbaguna Kecamatan Kalikunder. Sasaran peserta yaitu sebanyak 60 orang. Berdasarkan surat keputusan Kepala OPD Bidang Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Sukabumi dengan rincian sebagai berikut. A. Unsur bidan sebanyak 9 orang. Unsur TP PKK tim penggerak PKK sebanyak 20 orang. Unsur kader KB sebanyak 31 orang. Tujuan dari pelaksanaan orientasi ini yaitu memberikan pembekalan kepada tim pendamping keluarga tentang pencegahan stunting sehingga mampu melaksanakan tugas pendamping keluarga risiko tinggi stunting. Adapun sumber pembiayaan dan realisasi pembiayaan kegiatan adalah kegiatan ini dibiayai dari sumber APBN IPA perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2023. Ringkasan kegiatan orientasi tim pendamping keluarga percepatan stunting tingkat desa dilaksanakan dengan rangkaian kegiatan sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Kedua, materi orientasi. Yang pertama, konsep dasar stunting. Yang kedua, mekanisme kerja PPK. Yang ketiga, penggunaan aplikasi Elvinil. Yang keempat, peran strategi KB. Yang kelima, komunikasi antar pribadi disampaikan oleh Bapak Edi Junaidi yang sebagai narasumber dari DPPKB Kecamatan Kalikunder. Kemudian penutupan kegiatan orientasi oleh tim pendamping keluarga. Penutup. Demikian laporan yang bisa saya sampaikan. Dibuat sebagai pendukung pertanggungjawaban SPY-nya, kemudian orientasi pendamping keluarga percepatan penurunan stunting di Kecamatan Kalikunder.
lampiran dokumentasi berupa foto kegiatan PPK. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Adik yang Allah tepat waktu kami. Yang kami hormati rekan juga Pak Kapolsek, Sekmat yang dari Kementerian Pemuda yang menjelaskan nanti tentang masalah penanganan stunting, juga lalu Pak KUA, ibu-ibu bapak yang hadir pada hari ini. Lebih dahulu kemarin sudah pada hari ini kita sama berkumpul dan acara kegiatan intinya itu kan penanganan stunting. Kemarin juga kami 3 hari di Jampang sama melaksanakan KS seperti ini. Intinya, jadi sekarang yang ada di situ sebagai mungkin yang terdepan, karena ada dari kader dia, ada dari kader saudara macam, jadi yang lebih mengutamakan nanti tentang informasi keadaan musibah anak kita stunting mungkin itu kader ini, ya. Sehingga nanti kita bisa data dilaporkan kepada pihak kecamatan, pihak Kaduk untuk menetapkan itu. Karena sekarang pemerintah mungkin COVID sekarang sudah tidak ada, COVID masih ada, misalkan pemerintah satu tidak ada. Nah, setelah itu kita ke penanganan langsung pada anak pendidik stunting. Yang utama, kita sebagai manusia ibaratnya ya ada bahkan kemarin alhamdulillah di Jampang ada 117 penderita yang terkena pendidik stunting. Ya, alhamdulillah, jadi tiap-tiap intasi mempunyai anak asuh di desa yang mau beliau laksanakan, termasuk guru-guru di sana. Ya, karena ini bukan paksaan, apalagi kepala desa, kader desa itu lebih utama, karena bukan dipaksa. Jadi niat kita membantu anak yang stunting saja, membantu. Karena kadang-kadang begini, kita di suatu wilayah penderita bukan hanya orang yang miskin, menengah, kaya, yang kaya juga ada, yang punya penderita itu, ya. Jadi kita juga mungkin nanti bisa memilah-milahkan, karena yakin dari faktor mungkin tentang makanan, tentang gizi, tentang mungkin usia perkawinan, itu banyak disangkut di sana. Nanti mungkin Bapak yang dari Kabupaten bisa menjelaskan, yang Pak KUA bisa menjelaskan, sehingga pelaksanaan di penanganan kita jangan istilahnya lengah, jangan masa bodoh, ya, karena instruksi bahwa kemarin dan dalam 7 bulan itu sudah ada bisa jalankan. Sebelum anak stunting itu sudah turun dulu ke polisi tentara. Saya sarankan itu mungkin sudah penyakit 7 bulan. Jadi 7 bulan itu punya anak asuh itu 5 orang di sana. Nah, dan sudah lama itu kan. Sekarang dengan adanya mungkin perintah turun ke bawah satuan bawah bahwa tingkat desa, pegawai negeri mungkin harus kita mempunyai anak asuh, ya. Mungkin itu aja penyampaian dari Ramil. Ya, mudah-mudahan kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar, karena bukan 1 hari, Bu, ya. Jadi mungkin ada biayanya untuk kepada kader-kader yang akan dibina, yang akan dibimbing cara pendataan di wilayah, mungkin cara pelaksanaan tes di wilayah bagaimana, sehingga nanti pelaporan itu dari kader nantinya. Mungkin kalau Pak Binsa, Bimas sama-sama di situ, karena Kapolsek dan juga dituntut untuk pelaporan ini, ya. Jadi sejalan semua. Itu aja mungkin yang saya harapkan dan saya sampaikan. Mudah-mudahan ke depan, karena mungkin dengan ada di 3 kecamatan, kalau juga yang Kabupaten Cimaung, ya, sehingga mungkin waktu dibagi-bagi. Akhirnya yang ada di sini mungkin dapat dengan Pak Binsa. Makanya yang kader di desa tolong, kalau bisa dulu sampaikan ke saya, Bu, ya. Kalau bisa dulu jarang,
saya Pak Iwan tuh yang di sini, tapi dia tentu kita di Bundel. Ini yang menonton semua desa kan Pak Iwan kan. Jadi kalau ada di semacam kegiatan pemerintah tidak datang, itu kewajiban juga pemerintah kan pemerintah desa kan itu harus ikut sama-sama di desa sehingga pelaksanaan kita sinkron, lima segala macam enak melaksanakan kegiatan. Jadi itu aja. Sekali lagi bersama kompakan kita jaga dalam pelaksanaan kegiatan. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebutan yang kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Kapolsek Cilacap kali ini. Wabarakatuh. Yang terhormat Pak Adan Ramil, Pak Sekmat, Pak Kabid dari Kabupaten, Bu Kepala Daluk, dan dari Puskesmas, dan bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya baru di sini, mungkin saya akan perkenalkan diri dulu. Saya baru 2 minggu, pas 2 minggu, karena hari Jumat 2 minggu yang lalu saya tidak, sekarang ke Jumat lagi. Perkenalkan, nama saya Taufik Hadian. Jabatan sekarang Kapolsek Kalibuder, sebelumnya saya di KPO Narkoba di Polres Sukabumi. Keluarga, istri, 1 anak 3. Rumah saya di Cisaat, Sukabumi. Kita jumpa Sekarang tinggal di panggil angkel khusus Polsek. Karena khusus itu serem, jadi saya seringnya jangan keluar. Mohon izin ibu-ibu bapak, sebenarnya ini bukan keahlian saya sebenarnya ini. Untuk penurunan statik ini adalah keahlian istri saya. Istri saya kebetulan di nutrisionis, tapi di Puskesmas Cipelang di kota. Jadi intinya, bisa dikatakan yang lebar, semua sudah disampaikan oleh Pak Ramil. Kita sangat mendukung untuk penurunan kalau bahasa istri saya itu anak ini gizi buruk ya, gizi buruk. Intinya kita nanti dengan Babin Kamtibmas, dengan Babinsa, kita bersama-sama untuk penurunan stunting ini. Saya juga belum mempelajari betul ini untuk untuk stunting ini kan. Cuma nanti akan saya coba belajar lah dari Pak Ramil nih, kapan saya yang paling semangat. Gitu. Nanti kalau memang diperlukan peran Babin Kamtibmas di disampaikan aja ke Babin Kamtibmas. Mungkin itu saja dari saya, tidak banyak. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Danil beserta jajaran, yang saya hormati Pak Kapolsek beserta jajaran, yang saya hormati dan saya hormati, banggakan, alhamdulillah hari ini kita dapat pencerahan dari dinas PPKB ya, PPKB Pak Habib. Terima kasih sudah bersedia hadir. Mohon maaf mungkin kondisi kita Pak Habib. Yang saya hormati panitia kegiatan yang kali ini Pak Ibu PDD Daluk beserta jajaran, Pak Alha, Ibu Kapus ya. Nama ini diwakili oleh Pak KTU, Pak Jatman, dan rekan-rekan, serta Ibu Bapak ya, peserta orientasi tim pendamping keluarga tingkat kecamatan. Undangan yang tidak bisa kami sebutkan. Di situ kita percayakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya pada pagi menjelang siang hari ini kita bisa hadir di sini diberi kesehatan. Hari ini kita akan mendapatkan ilmu yang sangat-sangat berguna dan nanti
mohon semua bisa bertanya. Salawat serta salam kemudian kita dilimpahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. kepada sahabat, kepada umatnya termasuk kita sampai akhir zaman. Bapak Ibu, mohon maaf sedianya Pak Camat yang membuka kegiatan pagi ini, namun karena beliau ada kegiatan di kabupaten sehingga tugasan kami. Pak Kabid, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Mohon nanti ilmu yang dimiliki oleh Pak Kabid ditumpahkan ke sini. Kita beruntung hari ini kedatangan beliau dan kami harapkan semua peserta proaktif karena kami di sini sudah 14 bulan ini melihat mengamati tentang penanganan penurunan stunting ini masih miskonsepsi. AB itu dengan versinya, PKK juga punya pengertian sendiri, puskesmas juga semua. Termasuk kami di Pemerintah juga Masih bingung. melihatnya bingung ya Pak ya? Iya, masih bingung. Lalu seperti apa? Sekalian kami laporkan juga Pak Habib bahwa 1 minggu yang lalu kami kumpulin KPM. Intinya kami minta data dasar. Mungkin untuk teman-teman di puskesmas ya, Pejaman, itu seminggu lagi data dasar harus masuk ke kami. Nanti kita akan udah kembali dan nanti segera tidak lanjut dari kegiatan ini. Kita ngadain rapat secara terbatas khusus unsur pimpinan untuk memetakan kira-kira kebijakan apa yang harus diambil untuk penanganan penurunan stunting ini. Karena untuk itu kami harapkan kepada ibu bapak peserta hari ini yang pertama tahu siapa diri kita, ya. Jadi tahu siapa diri kita. Misalkan UKDES, Ketua TPPKK Desa. Apa tugas TPPKK Desa? Saya misalkan tim pendamping keluarga. Tugasnya apa? Kalau kita semua sudah tahu tugas pokok masing-masing, baru kita kenali apa target kita, siapa musuh kita, siapa ya? Kalau di tentara itu atau di kepolisian ada target, TO-nya itu apa? Sasaran. Sasarannya stunting. Stuntingnya apa? Wujudnya kumaha? Apakah Asekmat pernah disebut stunting? Nah itu ya. Hari ini tanyakan kepada Pak Habib. Iya, siap. Jadi Pak Habib kumaha sampai detail, jangan sampai Bapak Ibu tim ini tim ya TPK ini ya. Di pendamping keluarga ini salah sekali Pak. Ya, kemarin kami panggil KPM juga masih tugas KPM apa? Mohon izin ya. Sasarannya mereka tuh hanya meninggal bayi, di posyandu dan sebagainya. Karena masih besar tugasnya. Termasuk UKDES menuju di kamar sama UKDES di Allah. Karena stunting itu perlu intervensi dana desa juga. Bagaimana sanitasinya? Bagaimana samping rumahnya itu di rumahnya ada WC-nya kemana? Kalau dia yang tidak mampu, dapatnya dia bantuan sosial. Termasuk juga akses kepada Puskesmas, DKN ya Pak. Terus juga universal untuk persalinan. Dipastikan bahwa resiko terkait sakit ini pastinya keluarganya dapat itu. Jangan sampai teman-teman bidan ketika nanti ada persalinan dia itu tidak punya jaminan, tidak ada, repot ya bidan ya. Saya ingin tahu dulu bidannya mana? Coba 1, 2, 3, 4, 5, 6. Satu lagi mana? Biko ada. Pendamping desanya mana? Pendamping keluarganya mana? Bu. Pendamping keluarganya. Ibu. Ibu PKK. Ada. Sedikit nih, laporannya 30. Pokoknya kalau hari ini tidak hadir,
berarti tidak berkomitmen untuk Ada 2 kelas kan? Iya. mempercepat penanganan penurunan stunting. 1 kelas sekat 1. Jadi Bu Bidan dan juga Ibu Kades dan juga tim ya yang lain, hari ini kita sepakati bahwa hari ini kita mencari ilmu mumpung ada orang berkompeten yang tadi kalau di APL itu berkompeten yang punya kewenangan, ilmunya ada Pak Kabid nih, Pak Kabid samping saya itu. Selanjutnya kita tahu diri kita tahu sasaran tembak kita. Nah sekarang Kak naros kepada Nami oge, lamun mau perang apakah kita pakai senjata nggak? Hah? Nah senjatanya itu apa? Nanti tanya ke Pak Kabid. Pak Kabid kalau mau perang melawan tanding misalnya, katakanlah perang kalau di dunia itu harus menggunakan apa? Apa bambu runcing? Apa basoka atau apa? Hari ini kenapa ada tim tentang penyuruhan stunting? Kita ingin ada percepatan. Jadi lagi angkanya itu 21, 22, 10, 20, loncat-loncat. Kalau misalkan hanya standar penanganan makan, apa lagi? Awal, pembahasan makan ikan, hanya sebatas itu, ya standar ya. Tapi hari ini dengan nanti ada pencerahan dari Pak Kabid, Pak Omar dan narasumber yang lain, silakan digali sama Bapak Ibu semaksimal mungkin. Harapannya, termasuk satu, kita ingin tercipta satu data, satu informasi kecamatan Lebudan. Nanti itu Pak Camat, Pak Danwamil, Pak Kapolsek, dan juga stakeholder yang lain, ketika berbicara jumlah stunting harus sama. Karena datanya sama dari kader. Enggak ya Pak, KB, Kades taruh 10 dari Kades taruh Kades. Sekian 10, Puskesmas 20, KB 50, ada ambil sama juga Pak Kapolres. Sekarang kami semua, karena ini program nasional. Jadi TNI, Polri, Sipil juga, apalagi sekarang orientasi ke TNI juga sudah ke tahanan pangan, termasuk itu. Bagaimana kita mau perang kalau personilnya loyo nanti tidak ya. Nah, termasuk ada program sekarang itu untuk ASN, termasuk yang itu nanti arahnya ada anak asuh. Jadi satu ASN nanti bisa satu anak asuh. Itu mungkin harapannya pokoknya semua tanyakan. Termasuk juga kebetulan Pak Kabid di belakang ada kasih biluas dan juga siapa itu pendamping ada ya? Pendamping kemarin Pak. Ya kalau bisa dimungkinkan Pak kasih biluas tadi orientasi tim pendamping keluarga dalam percepatan penurunan stunting Kecamatan Kalimuda nyatakan dibuka. Baik, terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sementara 5 menit kita break dulu. Kita lihat Pak. Puji dan syukur marilah kita menjaga kehadirat Allah atas firman-Nya. Hari ini kita dapat berkumpul di aula yang representatif ini. Ya, saya baru pertama ke Kecamatan Kalimuda untuk bangunan ini. Kalau kan di sana ya. Dalam kegiatan orientasi tim pendamping keluarga. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabat. Punten ya, enggak. Baik sekalian, hari ini kita akan refresh. Refresh itu penyegaran. Lawan kata refresh adalah stres. Jadi kalau ibu bapak nanti pulang dari sini stres, nanti refreshnya tidak berhasil. Ya, baik sebelum materi kita ada yel-yel, ada salam-salam, ada nyanyian. Siap ya? Saya katakan siapa kita, jawabnya kader TPK. Apa tugas kita? Pendampingan keluarga. Apa harapan kita? Zero stunting.
Yes. Alright, sama kita. Ya. Bisa dimulai? Ya. Siapa kita? Apa tugas kita? Apa harapan kita? Wah, sip ya. Nanti di sela-sela materi nanti akan sampaikan seperti itu ya. Iya. Kemudian yang kedua ada salam BKKBN. Kalau saya sebutkan salam BKKBN, berencana itu keren. Bisa begini? Oke, salam BKKBN. Berencana itu keren. Mantap, fresh gitu ya. Jadi segala sesuatu memang harus direncanakan. Kurang pada hajatan direncanakan terus. Oh karena ya, kubikan penjagaan kuyung, anukan upload, anu mungkin, ayah petugas. Oh anu ngadorong wajib mau ayah hukuman, menampil tamu. Itu adalah perencanaan. Karena berencana itu keren. Salam BKKBN. Sekarang sebelum materi saya nanya, kebetulan ini ada 6 kelompok ya. Kalau di sini masuknya ke 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2. Ini 1 ke belakang, Bu. Ini 2 ke belakang. Ini 3, ini 4, ini 5 ya. Jadi yang ini Bu ke 1 ya. Ini 5. Karena ini harus saya punya misi, harus merefresh supaya ibu-ibu tidak stres lagi, dan setelah refresh ini ibu siap melaksanakan percepatan penurunan. Ini apa namanya Bu? Oh, ini ada nyanyiannya enggak? Ini namanya jari jempol. Oh, ini namanya jari jempol. Apa kata jempol kalau belajar? Jangan ngobrol. Ini namanya jari tunjuk. Ini namanya jari tunjuk. Apa kata tunjuk? Kalau belajar jangan ngantuk. Ini namanya jari tengah. Ini namanya jari tengah. Apa kata tengah? Kalau belajar jangan lemah. Bu, tengah ya. Ini namanya jari manis. Ini namanya jari manis. Apa kata manis? Kalau belajar jangan nangis. Ya, hebat. Ini namanya jari kelingking. Ini namanya jari kelingking. Kalau belajar jangan pusing. Jangan pusing. Tadi jangan nangis. Tadi itu nangis. Ya untuk jari kelingking kayaknya kurang cocok ya. Yang cocok ini namanya jari kelingking. Ini namanya jari kelingking. Apa kata kelingking? Kalau belajar jangan chatting. Oh, nggak boleh ngomong HP.
Jadi nanti dijelaskan. Biasanya kalau yang sering buka HP itu biasanya suami atau ya dia di mana nya itu betul lah Pak Henji abdi badai refreshing orientasi kecamatan wina yang opa kumari pasien uang saku pada tasnya bakso tas ke wina maghrib kan gitu kan izin teh nah kemarin itu mohon terus saya dengan Mediko bisa pada ngomong gorengan bau sarangan seperti gangguan ya muka dua ibu teh osok pelanya online can mayar biasana ayo ditagihan ya kira kayak WhatsApp nuker tiru biasa nama sok ayah kenalan anyar gitu kan terus reunian ya kita ini hanya intermezzo ya yang jelas tidak mengganggu kegiatan. Oke, kita lombakan lah ya, kita lombakan nanti yang paling kedengaran paling dominan itu juara. Ini grup jempol ya Bu ya, ini grup telunjuk, ini jari tengah, jari manis, kelingking. Yang ini tadi masuk ke jempol, telunjuk, tengah, jari manis, kelingking, jempol, telunjuk. Nyanyikan bersama-sama kena adu angkut oge ya. Tapi anu kakuping kuapi anu dominan apakah jempol, apakah telunjuk, apakah jari manis. Paham nggak? Keluarkan suaranya sekeras mungkin supaya saya kedengaran. Nanti UPT saya akan memberikan door prize ya. Oke. Bisa dimulai dulu. Oke. Jangan tolong ikut berkontribusi. 1, 2, 3. Ini namanya jempol. Ini namanya jempol. Kalau belajar karena suaranya semua dipokan kayaknya draw ini ya. Jempol ayah, telunjuk ayah, jari tengah ayah, draw, tidak ada pemenangnya. Tapi nanti di sela-sela materi ada testimoni ibu ke depan mempraktekkan yang memenuhi kriteria itu dinyatakan mendapatkan hadiah ya. Makanya ibu harus aktif ya. Ya, sebelumnya salam BKKBN. Rencana itu keren ya, ini bukan saringau kita kieu kami dikit-kit Bu. Nah ya, ini kita kudu ngerti ulah kieu wae kitu tah ya. Jadi ibu nanti ya panitia kalau pulang. Baik, kita di 1000 APK dulu. Nah, sekarang ibu sesuai dengan judul ini adalah orientasi tim pendamping keluarga dalam penurunan stunting. Saya tadi dapat masukan dari Pak Sekmat, katanya udah berapa tahun ini stunting ini kita ke Bantar Garut untuk penanganan stunting, karena stunting datang pada waktu itu tahun 2000 kalau tidak salah ada 16-18 ya. Angkanya fantastis Bu, komik 46% waktu itu pertama. Jadi setengah nanti barudak Sukabumi adalah stunting, karena berbahaya. Ya mau bagaimana ke depannya Kabupaten Sukabumi kalau sudah ke stunting. Maka datanglah Presiden ke Bantar Garut, ribu mereka, semua OPD ngomong, pengen bawa impor, jual menu makanan sehat, segala macam. Apakah begitu? Testimoni itu bisa mendengar cantik? Tidak. Tapi setelah itu maka dibuatlah rencana-rencana aksi untuk penanganan stunting.
minggu ini. Stunting itu gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Nah, saya kira ini udah pada tahu ya. Kemudian yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan perusahaan pemerintahan di bidang kesehatan. Ibu iya, ayah di proses ya. Ayahnya. Ini kan materi sudah sampai ke ibu-ibu ya. Tinggal dibaca begitu ya. Kayak mau bikin proses niron kan bu, ya. Niron dirinya. Baik ya. Ini kekurangan gizi masalahnya. Infeksi berulang. Saya mau tanya, bakatnya. Banyak Ibu Ima, ya. Oh Ibu Siti, Ibu gizinya kapan Bu? Ke dalam tubuh kita. Asupan tubuh kita, makanan. Makanan atau asupan ke dalam tubuh kita. Oh, ini diasupkan aja Bu. Itu tahu Ibu Siti. Inilah Ibu Sanamina. Ibu Rizka. Oke. Bu Rizka, naon sih gigi teh? Pakai pinternya atau punya Google gitu. Jamano ya. Jadi prinsipnya gizi itu adalah sesuatu masukan makanan minuman yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Gizi lah gizi. Ari PPK atau apa naon gizi yang naon bentuk-bentuk gizi itu. Ari sasaran terangan teh kena gizi. Eta mata koina starting oke beureum terangan kana ayeuna tanggal 14 eta tanggal waktu jamak tanggal waktu kepala. Terima kasih narasumber yang dihormati. Saya sampaikan pada bapak ibu-ibu, bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir pada kesempatan ini, batas minimal itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 itu 19 tahun bagi laki-laki ataupun perempuan itu boleh dilangsungkan pernikahan. Namun berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Nomor 20 untuk kematangan itu 21 tahun untuk perempuan dan 25 untuk laki-laki, gitu ya. Jadi antara undang-undang perkawinan dengan undang-undang kesehatan itu pasti berbeda. Kenapa berbeda? Satu, ketika kita merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu usia perempuan pernikahan 16 tahun dan untuk laki-laki 19 tahun. Karena banyak di situ ya, banyaknya terjadi ataupun banyak terjadi stunting. Tadi ukuran stunting berapa Bu? 2,5. Berat badan 2,5. Lingkar kepalanya? 3. Biar ingat Pak. Panjang atau tinggi badannya? 40. Luar biasa nih. Bisa dapat hadiah. Terus kita lanjutkan ke pokok yang ditanyakan oleh narasumber tadi. Supaya ini sinergi nyambung antara KUA dengan KB ataupun kesehatan ya. Makanya hari ini menyarankan kepada ibu-ibu sebagai kader jangan terburu-buru kalau punya anak perempuan untuk dinikahkan. Jadi kalau di undang-undang ada dua Pak. Satu yang disebut dewasa, yang kedua cakap hukum. Beda itu ya kalau undang-undang. Kalau dewasa itu ibu 19 tahun. Kalau cakap hukum itu adalah 21 tahun. Jadi silakan bisa memilih orang pribadinya. Bahkan kematangan jadi tidak mengandalkan pada orang tua ya. Jadi udah ada sifatnya kemapanan. Jadi tos biasa usaha lah alit-aliteun gitu nya. Jadi ieu mah ulah sagalanya kolot jeung kolot. Nah, jadi itu
salah satunya undang-undang yang perlu diindahkan oleh kita semua. Supaya apa? Supaya nyambung antara kesehatan dengan undang-undang perkawinan. Jadi jangan terburu-buru untuk menikahkan. Kata orang kali bener mah cenah bapak tujuan teh hoyong ngurangi beban. Tapi malah mah nambah beban. Anu tadina nikahkeun dina usia 16 tahun sugan we cenah ku salakina di bantuan. Malah mah jadi ini gitu ya. Jadi namahan diibaratkeun cek orang KUA mah anak ngasuh anak. Ya kan? Anak ngasuh anak. Leutik keneh boga budak, parejel budak. Arek kumaha hilupna kita? Cara mengatasi masalah juga tidak bisa akan mengatasi masalah. Akhirnya berujungnya ke perceraian. Kan gitu. Karena apa? Karena belum matang dalam menghadapi permasalahan di keluarga. Gitu, demikian Pak. Jadi itu sekedar aja dulu. Nanti insya Allah kalau ada apa kita sharing saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hebat. Jadi jelas namanya bahwa boleh nikah itu di usia 19 buat laki-laki dan perempuan. Karena kalau 16 di bawah 19 tahun itu bertentangan dengan undang-undang perlindungan anak. Bahwa anak usianya 0 sampai 18 tahun. Nah, ini kalian harus ibu sana mana? Mel ya, sana mana? Mel ya. Kita di mana sana? Oh, Mel lainnya. Jadi ibu Ella, ibu Amel ya. Nah, ayat tuh di daerah atau nabi di tetangga ibu anu nikah di bawah 18 tahun. Seueur teh di atas sabaraha Bu? Di atas 50% seueur. Eta dinikahkeun usaha dinikahkeun anak orang tuana. Ku KUA aya di bawah tangan. Ya. Ini harus jadi ini ya, harus jadi pilih. Ayat kalau di bawah 18 tahun dinikahkan ke KUA, ayat tidak katakan. Ya ayatnya, ya ayat berarti dinikahkan usaha. Ini kawalan ke KUA ada ya, bukan namanya. Apa KUA prosesnya menikah di bawah 18 tahun ya, tapi diwalan ke KUA. Terima kasih. Jadi begini. Bagaimana atau lebih kumaha lamun aya warga masyarakat di kampung ibu atau nabi di lingkungan ibu anu nikah sateacan 18 tahun, apakah menang cenah legalitas hukum? Bisa dengan cara dispensasi dari pengadilan. Itu ya. Jadi apabila ada warga Kalibuner atau desa Bojong, desa Kalibuner, usianya kurang dari 19 tahun, ingin melangsungkan pernikahan, terus ingin mendapatkan legalitas hukum atau cek bahasa nama singkatan nama boga buku nikah gitu ya. Secara proses nanate kedah aya dispensasi dari pengadilan. Boleh itu. Tetapi sangat sulit untuk mendapatkan itu. Kenapa? Tujuan pemerintah itu sangat mulia sekali, yaitu satu tahapannya Bapak Ibu selaku kader membuat dulu persyaratan dari desa sebagai pengantar datang ke KUA. Setelah di KUA di entry, ternyata setelah di entry dimasukkan data ke sistem, menolak sistem, maka dikeluarkanlah N9 sebagai penolakan untuk dilanjutkan yaitu ke pengadilan untuk mendapatkan dispensasi dari pengadilan. Namun sebelum ke pengadilan, Bapak Ibu selaku kader maka harus mendapatkan persetujuan ataupun rekomendasi dari KPAI, Perlindungan Anak. Makanya lumayan, saya yakin ribet ya. Makanya solusinya harus bagaimana? Sesuaikan saja anak di usia 19 tahun. Terus sekarang
ya Bapak, kan banyaknya itu Pak diakibatkan karena DO, karena tidak sekolah, karena tidak pondok pesantren. Solusi yang terbaik adalah utlubul ilma ilaladi ilal mahdi. Itu dasar hukumnya, hadisnya itu. Jadi wajibnya kita berikhtiar ataupun cari ilmu itu dari mulai dikandung sampai meninggal. Ya, kalau udah meninggal udah selesai. Nggak ada lagi untuk mencari ilmu. Jadi sekarang di SD gratis, SMP gratis, sampai SMA gratis. Kalau misalkan ada masyarakat yang tidak mau sekolah, solusinya adalah pesantren. Tamat SD ke pesantrenkan. Untuk apa? Untuk menunggu di usia perkawinan. Jadi insya Allah itu akan ada terjadi kematangan. Demikian ya Ibu, kalau misalkan di bawah usia untuk mendapatkan legalitas ataupun ingin mendapatkan hukum, itu secara prosedurnya seperti itu. Terima kasih. Satu lagi Pak, kalau dinikahkan secara siri di bawah umur, kemudian untuk mendapatkan buku nikah, prosesnya seperti apa Pak? Misalkan 17 nikah, ya. Kan itu mungkin dikawinkan oleh orang tuanya, kalau tidak terlibat, amnya tidak terlibat, tidak tahu. Tiba-tiba setelah 19 tahun ingin menjadi membuat buku nikah, gimana prosedurnya Pak? Yang benar dan baik sebagai sadar hukum, yaitu bagi masyarakat yang telah melangsungkan pernikahan di bawah umur ataupun nikah siri, atau tadi kata ibu tuh apa Bu? Nikah di bawah tangan, cangkel sebenarnya. Nikah di bawah tangan itu cangkel, itu ulah pati naik. Ya. Solusinya, itu kemungkinan besar sudah mempunyai keturunan. Ya. Boboronik can kawin, anak atas kawin, cacakan can kawin. Nah, jadi akibat ini nih, sekarang itu pergaulannya, ya. Jadi rujak channel tadi kelapaan. Nah, itulah kira-kira. Solusinya yaitu isbat nikah. Isbat nikah itu gimana? Jadi ibu misalkan selaku pelaku nikah siri, punya keturunan misalkan, ya, terus datanglah ke pengadilan dengan membawa KKKTP. Setelah itu di BAP, kenapa ibu menikah pada tahun itu, misalkan disebabkan sama kayaknya dengan KPI. Dasar yang paling kuat adalah karena rujak channel tadi kelapaan. Jadi dulu itu Pak, saya itu kecelakaan. Akhirnya saya dinikahkanlah oleh orang tua saya. Nah sekarang saya ingin mendapatkan legalitas hukum ataupun buku nikah, maka dengan melalui isbat nikah. Setelah ada amar putusan dari pengadilan, maka dibawa ke KUA untuk dilakukan pencatatan nikahnya. Misalkan nikahnya di tahun 2018, baru lapor hari ini di tahun 2023, maka pencatatan di buku nikah berdasarkan amar putusan pengadilan berarti di tahun 2018. Demikian Pak. Terima kasih. Cerah Ibu ya. Nah, sekali lagi tepuk tangan buat Pak Naim. Bapak tepuk tangan meda. Seperti ke materi itu disampaikan ke Pak Naim dan Nawat. Ibu mempunyai tugas adalah sebagai TPK dan menyampaikan lagi ke sasaran. Adik, lawan ayah kalian kawin di bawah 19 tahun, TPK gagal. Nah, nanti saya praktekkan. Oke, itu bulan. Yang penting kayak masa sekolah gitu, laki-lakinya, ibu nasi dan memperhatikan, ulang BK, pergaulan selalu bebas. Kemudian di mana-mana ke 18 tahun boleh nikah. Tetapi tadi memang menurut kesehatan kalau yang baik untuk melahirkan itu di atas 20 tahun. Nah, sopo. Saya Teten, kader TPK dari Bengkulu. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bengkulu.
Kalau seandainya kita Kan begitu. Ya. Jadi ibu ngobrol aja Bu Imas, ya. Imas. Ibu, kalau bisa anak ibu nggak usah dinikahkan dulu gitu, karena usianya belum maksimal. Kan seharusnya udah 19 tahun, lebih bagus lagi 21 tahun ke atas sebenarnya. Kalau dia masih ngotot mau dinikahkan, setidaknya disuruh ber-KB dulu gitu. Kalaupun terjadi juga pernikahan itu gitu. Ini kan Langsung di KB gitu ya. iya, kalau misalkan ngotot masih nggak bisa kasih masukan gitu Ya. Pak. Terus gimana lagi? Kan proses nikah teh lama Bu, Iya, ya. Apa yang disampaikan ke calon pengantin sesuai pengetahuan ibu, di samping umur apa saja? Iya, resiko. Umur naon tah syaratna jadi calon pengantin teh? Iya, terus apa itu? Dikasih diperiksa, memeriksakan kesehatan. Periksakan kesehatan. Disuntik TT gitu sebelumnya. Ya. Terus nanti Terus HIV tes. HIPE. Iya. Tes gitu Pak. Ya, bebas Bu ya. Ada lagi tuh? Cekap. Ya. Oh, cekap. Itu nuhun punya. Sekali kala Bu, sekali kala. Ini sampai diumumkan. Kalau sekiranya ngobrol dengan Bu Imas seperti itu, jawabannya bagaimana? Nah, kasih dulu. Oh, kan? Ya, pada hitungan ketiga 1, 2, 3. Hei, Ya. mantap. Begini dong Bu. Nah, 1, 2, 3. Ya. Oke, cekap lah ya, cekap. Sok. Assalamualaikum, perkenalkan nama si Fabri Aktifah di TPK Desa Balai Kambang. Untuk ibu hamil, mohon maaf ya Pak, kalau salah jawabannya. Yang pertama harus sering kunjung ke posyandu. Satu. Siap Bu. Ya, 1, 2, 3. Sip, dah, ya. Perkenalkan, nama saya Mutmainah dari Desa Bojong. Pendampingan kepada Ibu Nipas, memberitahukan kepada Ibu Nipas bahwa harus memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan dan juga wajib mengkonsumsi makanan yang bergizi karena untuk mencegah stunting, dan PHBS-nya juga harus dilaksanakan. Mungkin itu jawabannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk keberaniannya. Iya, tolong lihat ke sini Bu. Pada hitungan ketiga 1, 2, 3. Nah, tangannya di atas. Oke. 1, 2. Zero stunting. 1, 2, 3. Sip. Ya. Ya, mengapa? Jadi angka kesehatan tadi mungkin lebih banyak. Jadi untuk kita sendiri konselnya harus lebih intens. Pertama, mereka belum bisa memberikan perawatan kepada dirinya sendiri, apalagi kepada anak. Nah, jadi mungkin ya banyak konseling yang harus kita berikan, harus didampingi benar-benar gitu Pak. Ya. Terima kasih Bu ya. Ya, tadi yang disampaikan oleh Bibidan belum bisa merawat diri sendiri. Jangan sampai bayi yang akan lahir ini stunting lagi gara-gara ibu lalai dalam pencegahan ini. Karena materi masih banyak, nanti ya materi selanjutnya hadiah ya. Oke, saya punya salam lagi. Kalau saya katakan salam KB, jawabnya
Merdeka KBR. Nah, itu keren. Saya kira itu ya yang bisa saya sampaikan, yang jelas semakin jelas sekarang ya tugas kita, tapi jangan diam. Ada yang calon pengantin baru-baru dulu kamar ini lumayan lah 10.000 sekali kunjungan ya. Oke ya, pokoknya gitu. Ini orang yang nilainya 100 harusnya gitu ya. Bagi yang paling aktif ya. Oke, kita sebagai seorang tim pendamping harus jeli. Kemarin kan waktu tahun 22 itu sekali datang itu 10.000 ya dia kalau nggak salah ya. Betul nggak? Itu menandatangani yang mana? Ya nanti didapati sasaran itu apakah misalkan ya atau anime kan datang itu bersama boleh dengan PKK boleh ibu bida. Kebetulan datangnya nyata orang miskin ya, itu koordinasikan ke puskesmas, ke desa, apakah bisa diberikan bantuan atau juga sudah diklaim oleh BPJS atau juga oleh PKH ya, karena itu yang berhak melaporkan itu disampaikan. Kalau boleh saya memilih untuk ini masih ada nih. Ternyata nilainya Nurmayasari mana orangnya? Keluar dulu. Ya nanti dikasihkan dia, nanti bisa dikasihkan ke sesi yang lain. Nanti juga ada proses naik efek ini nih, ya. Pokoknya ibu hafalkan, mudah-mudahan dapat nilai tertinggi. Ada lagi hadiahnya di proses, ya. Besar dulu, otaknya di kanan. Saya kira ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya kira materi sudah saya berikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Ayu Ting Ting makan kepiting. Pencegahan stunting itu penting. Burung irian evaluasi. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat untuk UPT Galuh Kecamatan Kalimantan beserta rekan-rekan, yang terhormat pemateri dari Kabupaten Pak Kadis. Terima kasih sudah memberikan materinya kepada kita semua. Yang terhormat juga Bapak dari KUA Kecamatan Kalibunder beserta rekan-rekan dari bidang kader KB, PKK, itu semua tergabung di dalam TPK atau tim pendamping keluarga. Nah, sebelum saya ke materi yang selanjutnya, karena ini mengingat hari Jumat, tidak begitu lama yang akan nanti disampaikan. Barangkali hal-hal yang berkaitan dengan materi-materi tadi sudah secara gamblang disampaikan oleh pemateri yang dari Pak Kabir ya. Nah, baik Bapak dan Ibu, masih semangat? Semangat ya. Transport nanti disediakan. Next sudah tadi ya. Ada yang kebagian tidak? Ada yang tidak kebagian? Nampaknya ini kalau ke materi itu, kalau di belakang sudah ada nasi, sudah ada ketika itu dipakai nasi. Ya, mohon ketersediaannya sampai barangkali setengah 12 ada mau menit. Kita tinggal lihat ada banyak. Tadi sebelum dilanjut, siapa kita? Kurang semangat. Siapa kita? Apa tugas kita?
Salam PKKBS. Berencana itu keren ya. Siap, 1, 2, 3. Kali Parios. Alhamdulillah upami di USG mangkos 2 kali upami tiap sasimah dongkap wae ka posyandu. Pinter ieu ada. Nah, Ibu janten, ayeuna mah kan minimal pamariosan teh 6 kali. Boleh ke puskesmas, boleh ke posyandu. Tapi diusahakan USG ya, yaitu pada trimester pertama 1 kali atau 2 kali, trimester kedua dan trimester ketiga untuk menentukan posisi janin, ada ikan atau tidaknya. Berarti sudah minum tablet ME berapa biji Ibu? Udah itu eta Bu teh ieu teh moal teh sok moal wae saet 3 lembar langkung. Berarti upami 3 lembar teh 90 tablet. Itu teh minimal yang harus dikonsumsi Ibu. Upami moal diusahakan sebelum Ibu punya. Dan untuk hari ini siap. Hasil pemeriksaan terakhir sama si Dedek sehat. Alhamdulillah sehat. Posisinya saya. Alhamdulillah saya ayah sedikit. Yang punya pasti upami di parios mengandahnya. Kalau lahiran terus dari jaminan kesehatan. Alhamdulillah. Jantan mungkin diusahakan di mana mules. Berarti bisi pada undang ibu bidan di parios boleh. Bisi pada dongkap langsung ke posyandu boleh. Karena kan ibu hamilnya pemeriksaannya saya sesuai tos narkos dan hamilnya tablet tambah darah juga sudah minimal diminum 90 tablet. Terus dibaca tanda-tanda bahaya ibu hamil karena sekarang hamilnya sudah mulai besar. Ibu kami ayah anak biasa langsung parios. Ya, makanan bergizinya untuk ibu. Alimen pisang kumaha teu. Nah, diusahakan sedikit tapi sering tong bisa kalian bisa keluar misalnya. Jantan sayur, buah, beras, naon namina teh? Kayak daging, lauk kitu lebat. Nah, baik artinya ayeuna berarti kantung di parios 2 kali deui ya Ibu ayeuna tos 7 dalapan salapan boleh USG 1 kali lagi ya untuk menentukan posisi bayi. Nah, hatur Ibu assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu sehat alhamdulillah. Tepangkeun abdi kader kami di tim program PK bade yang kedua ka Ibu. Cuma rosa ali ka ibunya. Cuma ibuna ya terus sabaraha hari ieu lahiran terus 3 hari. Ada keluhan tuh. Keluhannya ada air nasinya juga keluar. Usahakan harus sampai keluar banyak caranya konsumsi sayuran. Kalau ada pada di kampung ada daun kelor ya dibikin sayur. Yang ingin menambahkan nggak baik dari cantik, ibu hamil sama ibu nifas dari PKK coba ada nggak ibu ya kalau seandainya nanti kunjungannya tidak sama bidan Bu bidan apa yang harus dilakukan jikalau seandainya ibu nifas itu ASInya tidak lancar selain memakan sayuran atau bahasa di angin bener, angin katuk dan sebagainya itu ada salah satu secara kesehatan akan memperlancar ASI apa yang harus dilakukan pakai apa? Di plaster biasanya ya itu ada namanya pijatan oksitosin ya. Jadi sebagai bidan atau sebagai aktivitas pendamping keluarga bisa memberikan penyuluhan meskipun tidak sama bidan bisa diajarkan sama keluarganya juga dengan cara bisa memakai ada minyaknya ya. Nah, Gini, suruh. Ayo.
tolong perhatikan karena petugas PRKB tidak menutup kemungkinan walaupun ada yang laki-laki, tetap itu merupakan tugas untuk memberikan konseling, kan bisa memberikan konseling kepada keluarga kita, ke orang lain. Jika nakesnya tidak ada, berarti kalau nakesnya tidak lagi ada keperluan yang lain, berarti harus mampu memberikan konseling ke masyarakat karena kita termasuk sebagai petugas TPK itu sendiri. Mohon diperhatikan Bapak-Bapak PRKB ke depan. PRKB nanti untuk ke istrinya ya. Ibu Ami. Ibu menyusui. Jadi kita ya sebagai pendamping keluarga di sini bila tidak ada bidan, kita bisa dari PKK-nya atau kader labenya bisa memberikan konseling kepada ibu nifas dengan cara yang pertama dengan perawatan untuk payudaranya ya. Misal, yang pertama bukan untuk perawatan payudara juga dari psikologisnya ya. Kadang suka ada yang mengganggu dari psikologisnya, misalkan dari tekanan-tekanan, misal suaminya yang tidak diperhatikan atau anaknya juga rewel, misal kalau anak pertama biasanya disebut dengan baby blues. Nah, bisa pengaruh juga itu kena asinya. Yang kedua perawatannya, nanti ibu bisa memberikan konseling dengan cara pijat oksitosin, ada namanya ya, bisa dibuka di Google, ada cara-caranya. Yaitu yang pertama untuk pijat kompres dulu pakai air hangat. Nanti setelah pakai air hangat diganti sama pakai air dingin. Setelah itu dipijat-pijat, maaf ya untuk laki-laki, nanti bisa ke istrinya juga. Biasanya istrinya yang sedang menyusui ya, curhat misalkan, Pak kunaon sih abdi mah cenah susah. Karena bapak-bapak pengetahuannya sudah ada, coba praktekkan nanti ya. Jadi kita pakai anduk kecil, pakai air hangat, dikompres yang atas sama yang bawah. Setelah itu, setelah pakai air hangat, diakhiri dengan air dingin. Setelah pakai air dingin baru dipijat-pijat. Nah, dari sini ke sini ya, maaf ya dipraktekkan ya. Nah, setelah itu biasanya ibunya juga harus dalam keadaan relax intinya. Bisa dari belakang juga. Makanya adanya parajur itu dipijat ya Bu ya. Nah, itu untuk itu pertamanya biar asinya keluar. Nah, mungkin itu untuk merelaksasi pijatan oksitosin ya Bu ya. Untuk lebih jelasnya nanti Ibu bisa buka di YouTube, ada cara-caranya ya. Mungkin sekian dari saya penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pijat relaksasi ini Ya. apa wajib atau diharuskan hanya ke ibu nifas saja atau ke ibu hamil yang usia sudah 9 bulan? Kita dari awal biasanya ya, kalau seandainya sejak dini kita pelihara, nantinya mau begitu lain subur. Kalau untuk pijatan itu ya, Untuk perawatan payudara, kalau dipijat mungkin tidak ya, karena bisa merangsang kontraksi. Jadi untuk perawatan putingnya aja, dia tidak jauh gitu. Jadi harus dirawat. Bisa saja dengan laki-laki atau suaminya membantu si istrinya biar si senang menonjol ya. Nah, dengan cara misalkan pijatan tangannya atau dengan yang satu lagi ada ya. Kalau untuk dipijat mungkin takutnya merangsang gitu ya, karena nanti bisa melahirkan sebelum waktunya. Merangsang gimana Bu? Boleh bertanya Pak? Ya, boleh. Ini mah pengalaman pribadi ya. Maksudnya gini, apakah ada pengaruh setelah lama kita tidak hamil, terus hamil dalam jangka 10 tahun kita kosong? Apa ada pengaruh ke ASI? Soalnya saya pernah mengalami ASInya jadi berkurang, beda dengan waktu ke-1 dan kedua. Saya itu 3 bulan, 3 tahun punya 2. ASInya normal, malah banyak sekali. Saya ASI eksklusif ke anak-anak yang 2. Nah, pas sekarang anak yang ketiga, karena udah dirangsang ya, Dirangsang gimana Bu? dirangsang, kan itu jaraknya jauh 10 tahun, hamil lagi, jadi si ASInya nggak normal. Jadi berapa Bu Ma? Apanya? Sayangnya ya, waktu hamilnya 10 tahun. Nah, mungkin bisa dari itu ya. Iya. Dari 10 tahun ya, 39 40 banyak lagi gitu ya. Nah, jadi ASInya nggak normal seperti yang pertama. Ada kepinggang banyak seperti yang pertama. Jadi saya sekarang
didobel nggak eksklusif gitu. Gini Bu ya, maaf menambahkan karena ini ilmu aja ya. Kita itu hamil dilihat dari usia. Usia terlalu tua bisa saja menyebabkan oksitosin yang kurang ya. Jadi pengaruhnya kalau misalkan asinya tidak sedikit gitu ya, kenapa? Karena kan ibunya juga putus asa, otomatis kan psikologis itu pengaruh ya. Yang penting ibu sering menyusukan minimal sejam sekali atau misalkan lebih cepat lebih bagus ya. Makanannya juga kan mungkin ya kayak minumnya, sayur-sayurannya. Karena anak ketiga itu emang banyak keluhan ya. Karena beda dengan anak ke-1 dan ke-2 ya. Anak ketiga mah mungkin itu mah istilahnya lalu mungkin anaknya jadi nggak diharapkan bukan ya, tapi ada programnya dua gitu. Karena mungkin dari psikologisnya juga tidak ada pengaruhnya gitu ya. Yang namanya ASI meskipun usia berapa juga kalau misalkan banyak gitu ya, atau misalkan anak ketiga dan keempat emang kalau banyak membantu ya. Saya coba karena tidak banyak panjang. Terima kasih ya. Sip. 1, 2, 3. Lebih dari 11. HB ringan 7 ya, HB HB sedang kurang dari 9, HB lebih lebih dari 11. Betul. Ya. Kesini Bu, maaf Bu, agak kesini. Ya. Pandangannya ke sini kamera. 1, 2, 3. Sip. 1, 2, 3. Oke. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengakhiri kegiatan acara pembukaan orientasi tim pendampingan keluarga dalam percepatan penurunan stunting, mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan nanti setelah acara pembukaan ini maka dilanjutkan dengan materi. Mudah-mudahan ibu kader semua bisa mengatasi atas izin Allah dalam penurunan percepatan stunting. Begitu, mari kita mohon kepada Allah. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa sallim wa ridal tamar wa talan kulli sahadatina sabi rasulillahi azmin amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karimati sultan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Dzal Jalali wal Ikram, pagi ini kami hadapkan diri kepadamu ya Allah. Kami pasrahkan jiwa dan raga kami kepadamu ya Allah. Ya Aziz ya Bashir, pagi ini kami berkumpul dalam orientasi tim pendampingan keluarga dalam percepatan penurunan stunting. Karena itu ya Allah, bukakanlah pintu hati kami, berikanlah pemahaman dan jalan keluar dari setiap permasalahan yang Engkau berikan. Allahumma ya mujibah syairin, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.